Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar? Ketemu lagi di Joko Sukoyo YouTube channel. Dan kawan-kawan, ini adalah channel tutorial dan pendidikan. Oh ya, untuk kawan-kawan yang mungkin baru pertama kali ketemu channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya kawan-kawan, supaya nanti mendapatkan notifikasi jika saya punya video-video baru. Oke, hari ini saya akan berbagi informasi tentang modul pembelajaran untuk para mahasiswa. Saya yakin sering ya ada tugas membuat modul begitu ya, terutama untuk jurusan-jurusan pendidikan. Itu pasti nanti disuruh untuk bikin modul pembelajaran, karena memang jurusannya pendidikan. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen lebih tahu tentang modul pembelajaran, tentunya harus menyimak video ini sampai selesai kawan-kawan. Oh ya kawan-kawan, untuk pertama dulu kita harus tahu apa sih sebenarnya modul itu. Modul itu sebenarnya adalah paket belajar mandiri kawan-kawan. Nah, di dalamnya itu ada serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kata kuncinya adalah modul adalah paket belajar mandiri untuk belajar mandiri peserta didik atau siswa-siswa. Kemudian di situ otomatis ada serangkaian materi, latihan-latihan begitu yang memang disusun secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Itu adalah modul. Nah, sekarang ke karakteristik modul, kawan-kawan. Jadi modul itu punya karakteristik tertentu yang ini nanti akan membedakan dengan jenis lain. Yang pertama adalah self-instructional. Jadi maksudnya modul ini membantu mahasiswa belajar mandiri. Nah, karena ini untuk belajar mandiri, sehingga modul itu harus dibuat sedetail mungkin, sejelas mungkin, sebagus mungkin begitu ya. Di situ yang jelas nanti harus ada tujuan pembelajaran secara terperinci, indikatornya, kemudian materinya dibuat secara utuh, lengkap, detail begitu. Kemudian di situ juga lebih baik dikasih contoh dan ilustrasi-ilustrasi untuk menarik perhatian peserta didik. Kemudian juga ada latihan-latihan, ada soal-soalnya, bahasa dibikin yang komunikatif. Bahasa sehari-hari boleh, yang penting kan komunikatif. Jadi kata kuncinya adalah bahasanya dibuat bahasa komunikatif. Kemudian di sini juga harus ada instrumen penilaian juga agar nanti siswa atau mahasiswa atau peserta didik itu bisa melakukan penilaian secara mandiri begitu. Nah, di situ juga harus ada feedbacknya. Jangan lupa juga di situ juga harus ada referensi-referensi, sumber referensinya. Karena ini adalah modul ilmiah, jadi harus ada sumber referensinya. Jangan sampai nanti ngawur gitu ya, nggak ada dasarnya. Nah, itu tadi yang pertama tentang self-instructional. Kemudian yang kedua kawan-kawan, self-contained. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah materi pembelajaran dari subkompetensi ini tersaji dalam satu modul secara utuh. Jadi materinya itu dikemas dalam satu kesatuan yang lengkap begitu kawan-kawan. Yang ketiga, stand alone. Stand alone itu maksudnya alone, berdiri sendiri ya. Jadi maksudnya adalah modul ini tidak tergantung dengan sumber media lain atau sumber pembelajaran lain. Artinya bahwa modul ini memang sudah lengkap sehingga tidak perlu dengan bahan ajar lain atau materi lain atau media lain sudah ada di situ. Artinya sudah lengkap. Itu yang namanya stand alone. Jadi bikin modul itu konsepnya harus seperti itu ya, dibikin lengkap karena ini harus digunakan untuk siswa belajar secara mandiri ya. Kemudian adaptif kawan-kawan. Adaptif itu maksudnya adalah modul itu tidak kaku kawan-kawan. Harus memberikan ruang-ruang untuk penyesuaian, mungkin memperkaya materi, menambah materi sesuai dengan perkembangan zamannya, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Jadi itu adaptif. Nah, berikutnya adalah yang penting banget adalah user friendly. Jadi gampang dipahami, gampang dipakai begitu. Itu namanya adalah modul, gampang digunakan. Itu juga bagian dari user friendly. Nah, setelah kawan-kawan tahu tentang karakteristik modul, kemudian kawan-kawan juga harus tahu ini komponen-komponen modul ini. Sebenarnya komponen modul ini hampir sama dengan komponen bahan ajar yang lain, kawan-kawan. Yang pertama adalah identitas modul. Oke, identitas modul. Nanti kita akan cara membuat secara langsungnya nanti kita akan praktekkan ya.
Kemudian harus ada petunjuk belajarnya juga, karena ini untuk pembelajaran mandiri ya. Kemudian harus ada konten jelas ya, isinya, materinya. Kemudian ada informasi-informasi pendukung kawan-kawan, latihan-latihan juga harus ada. Setelah itu juga harus ada penilaian. Oke, penilaian ini juga harus ada. Respon balik juga harus ada di situ. Kemudian ada rangkuman juga. Ini kalau ada rangkuman akan lebih baik, tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Yang poin rangkuman ya. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka. Ini juga harus, karena ini salah satu referensi untuk pembelajaran ya. Jadi kita harus ada daftar pustaka, memastikan bahwa sesuatu yang kita tulis itu benar, memang didukung dengan teori ataupun rujukan-rujukan yang lainnya gitu kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan coba praktek secara sederhana kawan-kawan agar lebih paham. Tadi kan teoritis banget ya. Oke, kita akan praktek, misalnya kita bikinnya di Word dulu aja ya. Ini secara kerangkanya aja kawan-kawan. Jadi kerangkanya, kita buat kerangkanya untuk kawan-kawan agar semakin paham gitu ya. Agar semakin paham, agar semakin mengerti gimana langkah-langkahnya. Oke ya, saya bikin yang agak besar aja biar nanti gampang dilihat. Yang pertama kawan-kawan, tadi kan ada identitas. Biasanya identitas modul ini ada di cover ya. Di cover itu bisa ditulis judul, oke. Ditulis judul, kemudian kelasnya, semester juga boleh. Setelah itu juga penulisnya. Nah, ini biasanya identitas ini ada di cover depan gitu ya, ada judulnya, kelasnya, semester, penulis. Misalnya apa ya? Judulnya itu misalnya sedang membuat materi tentang teks deskriptif. Ya udah judulnya teks deskriptif. Nah, oke, judulnya teks deskriptif untuk kelas berapa, semester berapa, penulisnya siapa. Ini untuk di cover bagian pertama. Oke, kemudian berikutnya biasanya itu nanti di halaman berikutnya itu akan ada yang namanya KI ya. KI, kompetensi inti, kemudian ada KD-nya kawan-kawan. KD bukan Krisdayanti ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah itu nanti ada juga petunjuk belajar. Oke, petunjuk belajar bisa dikasih sini atau enggak. Kalau misalnya ini pengennya yang berkaitan dengan pokok-pokok, berarti nanti tujuan pembelajaran di halaman berikutnya juga nggak apa-apa. Atau mau di sini juga boleh sebenarnya ya. Misalnya kita taruh di sini. Nah, kawan-kawan tinggal nanti menulis KI-nya apa, KD-nya apa, begitu ya. Setelah itu, nanti kawan-kawan juga menulis tujuan pembelajarannya ya. Jadi ini kita bikin kerangka-kerangkanya dulu, tinggal nanti kawan-kawan menulis sendiri. Oke, kalau sudah ya. Nah, kalau sudah ke berikutnya yaitu petunjuk belajar kawan-kawan. Petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini bebas sesuai dengan materinya, sesuai dengan keinginan pengampunya, dosennya atau mahasiswanya. Misalnya saja petunjuk belajar ini bisa diisi dengan anak-anak. Sekarang kita akan belajar atau mempelajari modul bla 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 begitu. Anak-anak atau para siswa nanti membaca, mempelajari modulnya, kemudian membaca contohnya, mempelajari contohnya, selanjutnya nanti mengerjakan tugas-tugasnya misalnya. Itu sebagai contoh aja sih. Nanti dibikin sendiri aja petunjuk belajarnya seperti apa. Kalau sudah petunjuk belajar, kemudian kawan-kawan harus menuliskan konten. Konten tuh materi ya kawan-kawan ya. Jadi materinya ditulis di sini. Materinya tentunya konsep penyajian materi itu ya, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks, hal yang mudah ke hal yang susah gitu, kayak hal yang sukar gitu. Biasanya juga kalau materi itu biasanya konsep-konsep dulu ya, misalnya definisi, kemudian ciri-cirinya, contohnya kalau misalnya tes deskripsi ya, misalnya pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, kemudian contohnya begitu. Nah, itu dari sederhana ke kompleks, dari mudah ke susah. Nah, setelah konten kawan-kawan, oke, misalnya konten udah ya. Kemudian kawan-kawan juga perlu memberikan ini, informasi pendukung. Informasi pendukung.
Informasi pendukung itu maksudnya seperti apa? Jadi informasi pendukung itu adalah informasi-informasi yang bisa mendukung pembelajarannya atau materinya. Boleh nggak kemudian semacam kita berikan link YouTube? Boleh aja. Link YouTube. Boleh. Tuliskan aja di sini. Kasih keterangan apa begitu yang kira-kira relevan dengan materinya, kemudian kasih link di sini. Ini sebagai informasi pendukung. Atau mungkin artikel-artikel itu juga boleh. Ini untuk mendukung agar siswa, pelajar, mahasiswa itu bisa semakin paham dengan materi yang kita ajarkan. Dengan adanya informasi pendukung ini, kawan-kawan. Nah, setelah itu, kawan-kawan juga harus memberikan latihan-latihan. Latihan-latihan soal-soal begitu ya, semacam soal-soal gitu. Silahkan diberi latihan-latihan. Ini tentunya kalau membuat latihan harus diperhatikan juga dengan indikatornya kawan-kawan ya. Jadi membuat latihan-latihan itu merujuk pada indikatornya. Kira-kira nanti indikatornya apa? Indikator itu dijabarkan dalam soal-soalnya supaya nanti latihan-latihan ini tidak melenceng dari indikator dan tujuan pembelajaran yang memang sudah dirancang. Oke, setelah itu juga harus ada penilaian kawan-kawan. Nah, dalam penilaian ini nanti juga sebaiknya diberikan semacam rubrik penilaian. Ya, semacam rubrik penilaian. Jadi nanti dengan adanya rubrik penilaian ini kawan-kawan, penilaiannya itu tidak ngawur. Jadi berdasarkan teori gitu ya. Rubrik penilaiannya ada sehingga nanti ketika menilai itu kita punya dasar. Kenapa kita memberikan nilai 80 misalnya, 80 atau 90? Karena memang berdasarkan rubrik penilaian, tidak istilahnya itu mengada-ada atau istilahnya itu hanya insting. Penilaian kan bukan insting ya, tetapi memang ada dasarnya. Setelah itu kawan-kawan harus ada refleksi. Refleksi itu contohnya bagaimana? Contoh refleksi itu ya setelah tadi mempelajari materi, kira-kira materi apa atau hal apa yang mahasiswa atau siswa tidak paham. Itu juga boleh refleksi. Ya, intinya refleksi itu adalah kita ingin tahu daya serap siswa atau mahasiswa kita itu seberapa besar begitu. Ya, itu adalah refleksi. Setelah refleksi, boleh dikasih rangkuman akan lebih bagus. Tapi opsional ya, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan rangkuman ini ada kawan-kawan. Ya, ini juga akan membantu siswa juga dengan ada rangkuman itu. Jadi mempermudah memahami materi juga. Oke, kalau sudah, terakhir harus ada daftar pustaka atau referensi ya. Referensinya ini sebaiknya itu diambilkan dari jurnal-jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah yang update, yang terbaru begitu. Jadi supaya nanti ilmunya nggak ketinggalan. Boleh sih buku-buku juga boleh, tetapi seyogianya ini adalah buku-buku yang memang baru gitu. Jadi pengetahuan yang disajikan dalam modul ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang baru, bukan pengetahuan-pengetahuan yang sudah usang atau tidak sesuai dengan perkembangan zamannya. Oke, itu kawan-kawan caranya. Jadi saya memberikan ini agar nanti kawan-kawan itu punya gambaran untuk membuat modul pembelajaran. Oke, gitu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat.